Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Kak. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Kak. Wah, nampak senang sekali ya pada hari ini. Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini kami akan melakukan layanan cara menyikapi gempa pada malam hari. Hanya kepadamu kami berlindung dan meminta pertolongan. Lindungi kami dan orang tua kami berada dalam mencari rezekimu, dan selamatkanlah dimanapun kami berada. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, layanan yang kakak berikan yaitu jenis layanan informasi. Nah, baiklah, tujuan kita untuk membahas masalah ini agar kita tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Pada siang hari ini, kita akan membahas dengan topik cara menyikapi jika terjadi gempa pada malam hari. Adik-adik pernah nggak mengalami gempa pada waktu-waktu lalu? Pernah, Kak. Sedih nggak? Sedih. Takut juga pastinya kan? Iya. Baiklah adik-adik sekalian, kakak mau bertanya kepada kalian, apa manfaat topik ini kita bahas? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan tunjuk tangan. Baik, dipersilakan kepada Tiara. Membahas tentang gempa ini sangat penting karena gempa sangat bahaya, apalagi pada malam hari, yang dimana dunia sudah gelap semua, merasa ketakutan apabila fenomena itu terjadi secara tiba-tiba. Baik, dipersilakan kepada Naya. Jadi, kita bisa tahu pentingnya dalam membahas tentang menyikapi gempa ini. Kita bisa lebih waspada, jaga tanda-tanda apabila kejadian itu terjadi pada siang atau malam hari. Baik, terima kasih. Kepada Ayu dipersilakan. Menyikapi tentang gempa ini sangat penting, seperti yang dikatakan oleh teman kita. Kita itu bisa tahu apa saja tanda-tandanya dan bagaimana cara menyikapinya dari gempa tersebut, dan bila terjadi hal tersebut, hendaklah kita keluar rumah dan berlindung. Baik, terima kasih. Lalu pengalaman atau pengetahuan seperti apa yang adik-adik alami pada gempa di malam hari itu tersebut? Dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Ayu. Awalnya pada malam itu tepat pukul jam 10 malam. Di situ saya dan keluarga saya sedang menonton TV. Lalu entah mengapa lemari di rumah goyang. Begitu juga lampunya. Dan sepertinya itu gempa. Lalu kami semua keluar rumah dan berkumpul dengan warga yang lain agar tidak terkena gempa. Dan pada saat itu alhamdulillah tidak ada korban satupun. Baik, terima kasih. Kepada Naya dipersilakan. Kalau saya jelas pada saat itu merasa takut, saya merinding dengan fenomena tersebut. Dengan melihat ada beberapa rumah yang hancur karena gempa itu. Baik, terima kasih. Yang terakhir kepada Tiara dipersilakan. Jadi pada malam hari awalnya saya tidur nyenyak, dan tiba-tiba orang tua saya membanguni saya dan kakak-kakak saya untuk memberitahu bahwa ada gempa. Lalu di situ saya dan keluarga saya sangat panik dan cepat-cepat bergegas keluar rumah untuk menghindari runtuhan rumah. Bisa dibilang pada malam itu saya sangat takut sekali. Baiklah adik-adik, jelas atas fenomena tersebut seperti gempa pada malam hari sangatlah membuat semua warga panik. Terjadi gempa adanya proses pergeseran secara tiba-tiba. Nah, pada kerak bumi yang tadinya kita tidur nyenyak, tiba-tiba datang gempa, apalagi itu pada malam hari, sangat menegangkan untuk kita. Jadi adik-adik tetaplah waspada dan sabar atas apa yang kita alami pada kejadian itu tersebut. Oke, jadi kalau mau nanya nih, apa sih harapan adik-adik untuk kedepannya atas terjadinya fenomena tersebut? Dipersilakan dan tunjuk tangan ya adik-adik. Baik, dipersilakan kepada Naya. 1. Hindari pohon yang tinggi. Yang kedua, jika Anda di dekat rumah, upayakan kompor mati dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada Ayu. Pertama,
Jika Anda berada di gedung tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Kedua, sebaiknya menggunakan tangga, jangan naik lift. Ketiga, usahakan mengetahui tempat evakuasi untuk menyelamatkan diri. 4. Jauhi bangunan dan tiang-tiang karena sangat berbahaya jika roboh. Kelima, kalau gempa sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Baik, terima kasih. Dipersilakan yang terakhir kepada Tiara. Harapan saya untuk gempa bumi ini, hendaklah manusia juga ikut berpartisipasi atau kelestarian agar hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, seperti kita harus reboisasi, penanggulangan alam, dan jika kamu berada di pegunungan, waspadalah terhadap runtuhan batu dan tanah longsor. Baik, terima kasih. Lalu, upaya-upaya seperti apa yang kalian lakukan pada fenomena tersebut? Dipersilakan dan tunjuk tangan ya adik-adik. Baik, dipersilakan kepada Tiara. Yang pertama, kita harus tenang dan tidak panik jika terjadi gempa. Yang kedua, usahakan kita tidak dekat berada dengan lemari dan ataupun barang-barang yang mudah pecah. Yang ketiga, bila kita berada di rumah, berlindunglah kita di bawah meja. Baik, terima kasih kepada Tiara. Dipersilakan tadi kepada Naya. Yang pertama, hindari tempat yang tinggi. Yang kedua, jika Anda di dekat rumah, upayakan kompor mati. Yang ketiga, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, komitmen apa yang ada pada adik-adik yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai komitmen pada malam itu? Dipersilakan dan tunjuk tangan ya adik-adik. Dipersilakan kepada Ayu. Jadi komitmen saya, apabila ada terjadinya gempa, hendaklah kita memberitahu warga yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri untuk selamat dan sesuai terjadi gempa. Hendaklah kita saling tolong menolong bagi korban dan melakukan reboisasi atau penanggung ulangan, seperti menanam pepohonan agar akar yang di tanah kokoh untuk menahan tanah. Baik, dipersilakan kepada Naya. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi sangatlah berbahaya dan ditakuti oleh penduduk. Maka dari itu, hendaklah kita lebih berhati-hati dan waspadalah, tetaplah tenang dan berdoa. Baik, kepada Tiara, dipersilakan. Saran saya untuk tempat tinggal, janganlah bangun rumah yang dekat jurang, karena dampaknya sangat berbahaya bagi keluarganya tersebut. Dan kita harus tahu apakah tempat tinggal atau rumah kita itu kokoh fondasinya. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik, terjadinya gempa itu karena lempengan dari tanah atau pergerakan dari tanah, dan bisa juga karena letusan gunung berapi yang menyebabkan gempa tersebut. Yang selanjutnya, janganlah bangun rumah yang di bawah jurangan atau dekat jurangan, yang dekat pinggir-pinggiran itu. Dan yang terakhir itu, janganlah menebang pepohonan karena itu menyebabkan terjadinya gempa atau tanah longsor tersebut. Baiklah adik-adik, waktu kita sudah habis untuk layanan informasi ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Doa yang kakak-kakak pimpin. Doa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni auzubika min jahdil balai wa darakisi syaqai wa suli qodoi wa samatil adai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik-adik atas luangan waktunya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.